Halo semua, bertemu lagi dengan aku Riko Angga. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, aku harap kalian baik-baik saja. Oke, jadi pada video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari sebuah TV series atau serial drama Jepang yang berjudul Trinen Agumi. Jadi drama yang dirilis pada tahun 2019 lalu ini akan berfokus pada seorang guru atau wali kelas 3A sekolah Kaiyo yang mencoba untuk menangkap alasan sebenarnya dari tragedi bunuh dirinya seorang murid yang berprestasi. Selain itu, drama yang memiliki 10 episode ini juga ditulis oleh seorang penulis ternama yaitu Muto Sogo, yang juga penulis dari film Crow Zero dan masih yang banyak lainnya. Oke, jadi bagaimana keseruan dari alur ceritanya? Tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak video ini sampai habis. Drama dimulai pada 10 hari sebelum diadakannya upacara kelulusan sekolah Kaiyo, di mana kepala sekolah Kaiyo terlihat tengah menghimbau seluruh dewan guru untuk menjaga keamanan murid mereka. Hingga tak lama setelah itu, Shin pun berfokus pada seorang guru seni sekaligus wali kelas A3A yang bernama Ibuki Hiragi, yang terlihat tengah membawa sejumlah barang pesanannya. Dan ternyata di antara sejumlah barang pesanan tersebut, terdapat sebuah kotak yang berisi sebuah robot kecil. Hingga Hiragi Sensei ini terlihat memperhatikan dirinya pada sebuah cermin. Namun entah mengapa di sana Hiragi ini justru menunjukkan wajah yang sangat mengerikan, lalu memutuskan untuk kembali ke kelas untuk menemui murid-muridnya. Setelah itu di sana Hiragi Sensei juga terlihat mengumumkan tentang upacara kelulusan mereka yang sangat penting. Walaupun di satu sisi ia tidak mendapatkan perhatian dari murid-muridnya tersebut. Dan karena hal itulah yang membuat Hiragi Sensei ini terlihat kehilangan kesabarannya, hingga ia mengatakan bahwa kini ia telah menjadikan seluruh muridnya itu sebagai sandera. Bahkan tak hanya itu, di sana Hiragi Sensei juga terlihat sudah mempersiapkan hal tersebut dengan sangat matang, di mana Hiragi Sensei benar-benar tidak memberikan celah sedikit pun bagi murid-muridnya untuk bisa keluar dari kelasnya itu. Melihat keanehan tersebut, salah satu di antara mereka pun mencoba untuk menghajar Hiragi Sensei agar ia bisa segera mengeluarkan mereka. Di mana Hiragi Sensei ini justru terlihat sangat menikmati perlawanan dari murid-muridnya itu. Bahkan setelah berhasil mengalahkan muridnya, di sana Hiragi Sensei juga terlihat meledakkan bagian gedung sekolah, di mana bagian tersebut adalah satu-satunya jalan keluar dari kelas 3A. Dan seperti yang kita bayangkan bahwa seketika ledakan tersebut mengakibatkan seluruh murid bahkan dewan guru sekolah Kaiyo pun panik. Hingga dewan guru sekolah Kaiyo ini memutuskan untuk memulangkan seluruh murid-muridnya. Sementara itu, setelah meledakkan bagian gedung sekolah tersebut, di sana Hiragi Sensei terlihat menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi, di mana ia benar-benar telah memutus jalan keluar dari ruang kelas mereka. Bahkan di sana Hiragi Sensei juga menunjukkan bahwa dia telah memasang 3 titik bom di dalam ruangan kelas mereka, yang tentunya itu benar-benar membuat seluruh murid-muridnya pun bingung. Tak hanya itu, setelah ledakan tersebut terjadi, Hiragi Sensei juga terlihat menyita seluruh tas dan juga handphone milik murid-muridnya. Lalu menunjukkan sebuah jam tangan yang merupakan tombol atau pemicu dari seluruh bom yang telah ia pasang. Hingga akhirnya Hiragi Sensei ini pun membahas tentang apa alasannya dia melakukan semua itu, di mana ia terlihat duduk di sebuah bangku kosong dengan sikap yang sangat dingin. Ternyata bangku kosong tersebut adalah bangku milik seorang murid perempuan bernama Reina Kageyama, di mana Reina ini adalah seorang murid yang cukup berprestasi dalam bidang olahraga, tepatnya renang. Namun sayangnya diketahui bahwa Reina ini telah memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri di sekolah Kaiyo. Yang singkatnya, Hiragi Sensei ini mencoba untuk mengungkap alasan sebenarnya mengapa Reina sampai melakukan hal tersebut. Jadi di sana Hiragi Sensei ini menjelaskan bahwa mereka harus mendapatkan jawaban atas alasan Reina yang melakukan bunuh diri itu, di mana mereka mendapatkan waktu hingga pukul malam untuk bisa mendiskusikannya. Namun sayangnya di sana Hiragi Sensei hanya memberikan sekali kesempatan kepada murid-muridnya untuk menjawabnya pertanyaan itu. Di mana jika jawaban tersebut salah, maka akan ada salah satu di antara mereka yang akan menjadi korban.
Setelah itu Hiragi Sensei pun menunjuk seorang Sakura Kayano untuk menjadikan penjawab pertanyaan tersebut. Karena Sakura ini adalah ketua kelas sekaligus teman lama dari seorang Reina. Bahkan di sana Hiragi Sensei ini juga telah memasang beberapa kamera pengintai untuk mengawasi pergerakan dari murid-muridnya. Selain itu Hiragi Sensei juga terlihat dengan beraninya mengabarkan hal tersebut kepada seorang Takeshi Sensei bahwa sejumlah murid-muridnya berada dalam keadaan aman karena telah sesuai dengan rencananya. Bahkan di sana Hiragi Sensei juga dengan sengaja mengabarkan hal tersebut kepada pihak kepolisian setempat, hingga membuat seorang detektif Ganji langsung bergerak menuju ke sekolah Kaiyo. Dan setelah pihak kepolisian itu sampai di sana, Hiragi Sensei juga langsung menyambut mereka dengan ucapan terima kasih, beserta dengan peraturan agar pihak kepolisian bergerak hanya dalam instruksi darinya. Dan jika pihak kepolisian tidak menghiraukan instruksi darinya itu, Hiragi Sensei pun tidak akan menjamin keselamatan dari murid-muridnya. Hingga ia pun meledakkan sebuah bom di belakang sejumlah anggota kepolisian dan dewan guru sekolah. Melihat hal tersebut, pihak kepolisian itu pun mulai menggali informasi tentang Hiragi Sensei ini melalui kepala sekolah Kaiyo, hingga mereka mengetahui tentang siapa sebenarnya Hiragi itu. Jadi ternyata Hiragi ini adalah seorang guru ahli di bidang seni, di mana ia menggantikan posisi wali kelas 3A yang lama karena telah mengambil cuti karena sedang hamil. Selain itu, di sana pihak kepolisian tersebut juga terlihat turut menggali informasi tentang kematian Reina Kageyama, di mana bahkan kepala sekolah Kaiyo itu pun juga tidak mengetahui apa alasan dari Reina untuk melakukan bunuh diri. Sementara itu di sisi lain Sakura dan teman-temannya terlihat mulai mendiskusikan tentang urusan Hiragi Sensei dengan kematian bunuh diri dari Reina. Hingga Sakura terlihat kembali membayangkan awal waktu perkenalannya dengan seorang Reina. Jadi singkatnya kala itu, Sakura ini dulunya adalah seorang yang diam-diam selalu menjadikan Reina sebagai koleksi fotonya, hingga ia benar-benar berteman dengan seorang Reina Kageyama. Bahkan karena pertemanan tersebut, di sana Reina juga terlihat lebih memilih Sakura ketimbang teman lamanya, yaitu Koho Usami. Walaupun sebelumnya Usami lah yang menjadi teman baik dari Reina. Selain itu, di sana Reina juga sempat terlihat memberikan sebuah hadiah kepada Sakura, yaitu sebuah sapu tangan dengan gambar kumbang kecil di sisinya. Namun di saat Sakura tengah mengingat masa lalunya bersama dengan Reina, Sakura justru mendengar pembicaraan teman-temannya yang mengatakan bahwa Reina pernah mengonsumsi doping untuk memenangkan perlombaannya. Mendengar hal tersebut, Sakura pun terlihat tidak nyaman akan perkataan teman-temannya itu, hingga ia memutuskan untuk pergi ke toilet dengan membawa sebuah surat peninggalan dari Reina. Sementara itu di halaman sekolah, pihak kepolisian pusat terlihat datang untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, di mana di satu sisi berita tentang sandera sekolah Kaiyo ini telah disebarkan oleh Hiragi Sensei melalui internet. Akhirnya waktu di mana Sakura harus menjawab pertanyaan Hiragi Sensei itu pun telah tiba, di mana Hiragi Sensei terlihat meminta Sakura untuk menjawabnya dengan benar-benar. Dan karena hal itulah akhirnya di sana Sakura menjelaskan tentang alasan sebenarnya Reina melakukan bunuh diri, yaitu karena seluruh teman sekelasnya Reina menganggap bahwa Reina telah menggunakan doping untuk menjadi juara dalam perlombaan renang. Dan karena hal tersebutlah yang membuat Reina selalu dikucilkan oleh teman-temannya, hingga Reina ini meminta agar Sakura untuk ikut menjauhinya juga. Jadi di sana Reina meninggalkan sebuah surat di loker sepatu milik Sakura yang berisi bahwa Reina tidak bisa berteman lagi dengan Sakura. Dan karena surat tersebutlah yang membuat Sakura akhirnya juga ikut menjauhi Reina, walaupun sebenarnya mereka tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Bahkan di sana Sakura juga terlihat benar-benar marah ketika teman-temannya kembali menjelek-jelekan Reina, hingga Sakura mengatakan bahwa dia tidak akan pernah memaafkan hal tersebut. Namun di sisi lain Sakura justru mengatakan bahwa dia lebih lagi tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri, karena ia menganggap bahwa dirinya lah yang menyebabkan Reina memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Akan tetapi ternyata di sana jawaban Sakura tersebut bukanlah jawaban yang diinginkan oleh Hiragi Sensei. Walaupun sebenarnya ia telah mengetahui jawaban dari alasan Reina melakukan bunuh diri tersebut. Namun di sana Hiragi Sensei tetap meminta agar mereka kembali untuk mencari jawaban dari alasan Reina melakukan bunuh diri itu. Hingga Hiragi Sensei pun ini mengatakan bahwa akan memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi korban. Dan karena ternyata pihak kepolisian telah melanggar instruksi dari Hiragi Sensei, akhirnya Hiragi Sensei pun benar-benar membunuh salah satu seorang muridnya yang bernama Ren Nakao.
前ら。 Karena hal itu jugalah yang membuat kepala kepolisian akhirnya memutuskan untuk menarik kembali seluruh anggotanya dengan dibarengi oleh kepanikan dari seluruh wali murid kelas 3A yang mendengarkan akan berita kematian tersebut. Kemudian Hiragi Sensei pun juga langsung mengabarkan tentang sejumlah murid yang semula 29 menjadi 28 kepada pihak kepolisian. Sekaligus instruksi untuk segera membayarkan uang tebusannya sebesar 100 yen per orang melalui situs Mind Voice SNS. Jadi Hiragi Sensei ini juga meminta agar seluruh pengguna situs tersebut membayarkan tebusan untuk para siswa, di mana jumlah pengguna situs tersebut diketahui sebanyak 5 juta 10 orang. Setelah itu, drama pun kembali berlanjut pada keesokan harinya ketika Hiragi Sensei ini meminta seluruh muridnya untuk melakukan olahraga bersama. Dan karena takut akan ancaman yang diberikan oleh sang guru, akhirnya seluruh murid kelas 3A itu pun bersedia untuk melakukan permintaan wali kelas mereka itu. Setelah itu di sana Hiragi Sensei terlihat kembali menghubungi seorang detektif Ganji untuk mengabarkan tentang motif dirinya dalam melakukan semua ini. Mendengar hal tersebut, akhirnya detektif Ganji pun memutuskan untuk mengunjungi semua orang terdekat Hiragi demi mendapatkan informasi tambahan tentang Hiragi ini. Kemudian Hiragi pun kembali melakukan rencananya dalam mengungkap kasus kematian bunuh diri dari Reina dengan meminta seluruh muridnya untuk mencari pemilik akun Mind Voice yang telah menyebarkan hoax tentang Reina yang menggunakan doping. Dan ternyata nama akun yang telah menyebarkan hoax tentang Reina ini bernama cewek, panggilannya adalah X. Dimana Hiragi Sensei ini juga menunjukkan sebuah video yang ikut disebarkan oleh akun bernama cewek panggilan X tersebut. Tak lama kemudian, seperti halnya kemarin, di sana Hiragi Sensei kembali memberikan waktu hingga pukul 8 malam untuk murid-muridnya itu berdiskusi. Tentunya dengan konsekuensi jika tidak ada yang mengaku bahwa akan ada lagi seorang korban di antara mereka. Namun setelah Hiragi Sensei itu keluar, di sana para murid kelas 3A itu justru semakin penasaran dengan perbuatan wali kelas mereka ini. Karena mereka sedikit pun tidak pernah mencium bau busuk dari mayat teman mereka, yaitu Ren Nakao sama sekali. Sementara itu masih di waktu yang sama, di sana Sakura justru kembali mengingat tentang beberapa kejadian aneh yang sempat dialami oleh Reina dulu. Seperti sepatu yang dimasukkan orang lain ke dalam toilet, baju renang yang tiba-tiba rusak, bahkan ada yang dengan sengaja memecahkan kaca jendela kamar Reina di malam hari. Setelah itu Sakura pun terlihat mengeluarkan sebuah sapu tangan yang merupakan pemberian dari Reina dulu. Hingga Koho Usami tampak terkejut setelah melihat sapu tangan yang dikeluarkan oleh Sakura itu. Akhirnya di sana Koho Usami pun juga ikutan kembali mengingat tentang pertemanannya dulu dengan seorang Reina. Dimana setelah Usami ini juga terlihat mencoba untuk berkomunikasi dengan Hiragi Sensei. Akan tetapi ternyata hal tersebut justru diketahui oleh Sakura dan salah satu seorang murid perempuan lainnya. Bersamaan dengan para murid-murid laki-laki yang berencana untuk menghajar Hiragi Sensei itu sendiri. Namun sayangnya di sana Hayato Kai dan teman-temannya ternyata masih belum mampu untuk mengatasi kekuatan dari Hiragi Sensei, hingga mereka harus menanggung hukuman dari perbuatan mereka tersebut. Sementara itu di sisi lain detektif Ganji juga terlihat masih berusaha untuk mencari informasi tambahan tentang seorang ibuki Hiragi, hingga ia mengunjungi kediaman mantan kekasih Hiragi yang bernama Fumika. Dan sampainya di sana detektif Ganji ini mendapatkan informasi dari ayah Fumika tentang siapa sebenarnya Hiragi. Di mana ayah dari Fumika ini mengatakan bahwa Hiragi adalah seorang manusia yang sangat mengerikan. Hingga akhirnya tibalah saat dimana Hiragi Sensei kembali masuk ke dalam kelasnya untuk mendengar jawaban tentang siapa pemilik akun bernama cewek panggilan X tersebut. Akan tetapi di waktu yang bersamaan di sana Hiragi Sensei juga terlihat mendapatkan telepon dari nomor milik Fumika. Di mana ternyata justru detektif Ganji lah yang saat ini tengah membawa HP milik Fumika tersebut. Melihat kesempatan itu di sana Hayate Kai dan kedua temannya pun kembali mencoba untuk merampas jam pemicu bom milik Hiragi Sensei. Yang ternyata hal itu juga telah diantisipasi oleh Hiragi Sensei itu sendiri.
Jadi singkatnya di sana Hiragi Sensei ini sengaja menggunakan 2 buah jam untuk mengantisipasi hal-hal semacam itu. Hingga seluruh kelas 3A ini harus menerima hukuman berat dari Hiragi Sensei. Akan tetapi dengan mengejutkan di sana Sakura justru mengatakan bahwa dialah yang telah menyebarkan video Reina yang menggunakan doping tersebut. Yang tentunya membuat seluruh teman-temannya pun terkejut. Namun sayangnya di sana Sakura tidak bisa menunjukkan password dari akun yang bernama cewek panggilan X itu. Hingga membuat Koho Usami pun akhirnya mengakui bahwa dialah yang sebenarnya telah melakukan hal tersebut. Selain itu Koho Usami pun dengan mudahnya menunjukkan apa password dari akun cewek panggilan X tersebut. Jadi singkatnya dulu Usami ini merasa iri dengan kedekatan Reina dengan Sakura. Hingga ia menganggap bahwa Sakura telah merebut Reina darinya. Namun bukannya menyesal, di sana Koho justru menunjukkan sikap seakan dialah yang sangat tersakiti. Hingga Hiragi Sensei ini benar-benar memberikan pengertian keras terhadap Koho Usami. Bahkan di sana Hiragi ini juga menjelaskan bahwa Koho tidak akan mampu jika dia berada di posisi Reina kala itu. Dan menceritakan bahwa sebenarnya Reina tidak pernah sedikit pun membenci Koho. Selain itu di sana Sakura juga meminta bahwa Reina selalu menganggap bahwa Koho adalah teman yang paling berharganya. Di mana hal itu ternyata benar-benar membuat Koho semakin menyesali perbuatannya. Tak lama kemudian Hiragi Sensei kembali memberikan sebuah tugas kepada murid-muridnya itu, yaitu untuk mencari tahu siapa dan apa tujuan dari orang yang membuat video Reina tersebut. Sementara itu untuk membuktikan kecurigaan Hayato Kai tentang kematian Ren Nakao, di sana Hiragi Sensei terlihat menunjukkan sebuah potongan tangan, di mana ia mengatakan bahwa itu adalah potongan tangan dari Ren Nakao yang telah dimutilasi. Sedangkan untuk masalah bau mayat di sana Hiragi Sensei menjelaskan bahwa ia memasukkan Ren Nakao ke dalam cairan formalin pengawet untuk menghilangkan bau mayat milik Nakao tersebut. Dan akhirnya Hayato Kai dan kedua temannya itu pun benar-benar terkejut dengan apa yang mata kepala mereka lihat sendiri. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan part pertama dari drama Trinen Agumi kali ini. Jika kalian setuju untuk pembahasan selanjutnya, silahkan kalian komen di bawah. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. See you next time, ditunggu untuk part-part selanjutnya.